Ibu Sri Mulyani Indrawati, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak tanggal 1 Juni 2010. Pada Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Ibu Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelum dikenal sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani sudah dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Ibu Sri Mulyani telah meraih segudang prestasi. Beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Beliau juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Global Asia bulan Oktober 2007. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju. Pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani dapat dikatakan berhasil sebagai pimpinan yang cekatan dan solutif dalam membuat kebijakan yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi negara dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan kenaikan PPN yang semula 10% menjadi 11%. Terbukti pada APBN tahun 2022, kenaikan PPN menyumbang 60,76 triliun rupiah. Dari nilai tersebut, sebesar 9,77 triliun disumbang dari penerimaan PPN dengan tarif yang naik pada Desember tahun 2022. Kedua, akuntabel. Lewat berbagai kebijakan yang dibuat oleh Ibu Sri Mulyani, Indonesia telah berhasil keluar dari Fragile Five. Istilah Fragile Five muncul pada tahun 2013 oleh Morgan Stanley yang mengkategorikan negara-negara berkembang dengan tingkat ekonomi yang rapuh. Sebelumnya, Indonesia mengalami defisit 3,2% dari PDB per tahun 2013, yang menyebabkan ekonomi Indonesia sempat menjadi rapuh. Pada tahun 2021, Indonesia mengalami surplus 0,3% dari PDB, dan di tahun berikutnya mengalami surplus yaitu 1% dari PDB. Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak lepas dari kebijakan struktural dan transformasi ekonomi. Salah satu tujuan dari sebuah organisasi pasti ingin menjadi yang terbaik. Sama halnya dengan kementerian, bahkan di tingkat eselon 1 pun persaingan untuk menjadi yang terbaik telah ada. Untuk menampung persaingan tersebut, agar arahnya menjadi positif, maka dibentuklah kategori-kategori seperti wilayah bebas anti korupsi dan lainnya. Namun, menanggapi hal tersebut, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan adanya persaingan ini membuktikan rekan-rekan ASN sangat membara dalam menunjukkan kinerja terbaiknya. Tetapi, Ibu Sri Mulyani menginginkan adanya eselon 1 Kementerian Keuangan agar bersatu, karena bersama lebih baik daripada sendiri. Sehingga tercetuslah Kemenq 1, yakni merupakan implementasi dari harmonis core value ASN Kementerian Keuangan. Berbicara mengenai kompeten atau kompetensi, tidak diragukan lagi, Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu Sri Kandi Indonesia yang sangat hebat. Beliau merupakan wanita paling berpengaruh ke-23 versi majalah Forbes tahun 2008. Kompetensi dan ilmu yang telah beliau dapat tidak beliau simpan sendiri. Ibu Sri Mulyani juga senang berbagi ilmu. Kerap kali beliau menjadi narasumber di berbagai acara seminar dan talk show. Beliau juga sempat aktif menjadi penasihat pemerintah bersama dengan sejumlah ekonom terbuka lainnya dalam Dewan Ekonomi Nasional. Saat bekerja di Amerika, Ibu Ani pun juga tetap aktif menjadi pembicara di berbagai seminar internasional. Bahkan, saat menjabat sebagai menteri pun, ia masih menyempatkan diri menjadi dosen kuliah umum di Fakultas Ekonomi UI. Loyal. Saat Ibu Sri Mulyani ditunjuk kembali untuk menjadi Menteri Keuangan pada periode Kabinet Indonesia Maju, beliau tengah menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan pendapatan yang sangat fantastis. Namun, sebagai bentuk dukungan untuk membenahi kondisi keuangan Indonesia yang pada saat itu mengalami defisit yang sangat besar, Ibu Sri Mulyani menerima tawaran tersebut. Hal ini menunjukkan salah satu nilai dasar loyal ASN, yaitu setia kepada NKRI dan juga pemerintah. Adaptif. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sangat proaktif dalam memajukan kondisi perekonomian suatu bangsa. Sikap proaktif ini mencerminkan nilai adaptif dalam berakhlak.
Ia aktif mengikuti organisasi keuangan di tingkat internasional, yaitu dengan menjadi anggota G20. Indonesia bahkan menjadi tuan rumah yang puncak pelaksanaannya diadakan di Bali pada tahun 2022 kemarin. Kolaboratif. Menteri Keuangan Republik Indonesia menekankan bahwa semangat kerjasama dan kolaborasi begitu penting, baik antara negara anggota G20 maupun seluruh lapisan masyarakat. Menurut Ibu Sri Mulyani, pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan ekonomi yang parah. Sikap Ibu Sri Mulyani ini mencerminkan nilai dasar kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk berkontribusi. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.